Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD, channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Ini adalah kejadian yang sesungguhnya terjadi dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan sebagai pemula. Banyak channel lain yang sudah membahas hal ini dengan kolam yang memadai serta peralatan yang cukup, bahkan lebih komplit. Tapi di video saya ini, saya akan memperlihatkan bagaimanakah ikan nila dibudidayakan di kolam rumahan seadanya dengan menggunakan sistem bioflok. Jadi tonton terus semua video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Sudah 1 tahun lebih di masa pandemi ini membuat banyak orang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ketahanan pangan patut diperjuangkan. Nah, termasuk saya juga terkena dampak tersebut. Dalam rangka itu, saya memberanikan diri untuk mencoba mempelajari dan melakukan budidaya ikan nila sistem bioflok. Tujuannya ya buat ketahanan pangan. Bukankah lumayan bila hasil budidaya bisa dinikmati sendiri bersama keluarga? Bahkan mungkin bisa dijual ke tetangga serta orang lain yang membelinya. Mengapa saya pakai sistem bioflok? Dari referensi yang saya baca dan sudah saya tonton dari pembudidaya ikan nila lainnya, sistem bioflok merupakan teknologi terbaru dalam budidaya perikanan. Hemat air dan yang paling penting, pakan ikan bisa lebih irit terpakai karena didukung oleh vlog sebagai pakan tambahan untuk ikan. Semua itu adalah referensi dan teori yang saya dapatkan pada awalnya. Lalu, bagaimanakah kenyataan yang saya alami? Belajar dari melakukannya. Pada awal video, ada cuplikan saya sedang memanen ikan hasil budidaya memakai sistem bioflok. Bagaimana menurut pemirsa semua? Lumayan kan hasilnya? Panen tersebut adalah siklus pertama yang saya pelajari dari melakukan budidaya ikan nila sistem bioflok. Dengan sumber daya seadanya, dengan budget keuangan seadanya, juga dengan referensi teori seadanya. Akhirnya, saya bisa membudidayakan ikan nila seperti cuplikan di awal video ini. Walaupun banyak sekali kendala atau masalah yang saya alami, kegagalan di awal pemeliharaan, serta banyak permasalahan yang timbul ketika masa pembesaran ikan. Semua video yang saya buat ini adalah kejadian yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang dibuat-buat, tapi berdasarkan kondisi apa adanya yang saya alami. Namanya juga pemula, dengan pemikiran sederhana bahkan kurang. Jadi mohon maaf, harap dimaklumi bila tidak profesional dalam pembuatan video. Mungkin banyak pengambilan gambar yang goyang atau ngeblur, serta ada kata-kata saya yang salah dalam video ini dan video selanjutnya, atau apa saja yang tidak mengenakan dilihat dan didengar. Jadi maafkan saya, karena saya akan tampilkan sealami mungkin apapun itu aktivitas yang terjadi dari apa yang saya pikirkan, saya bicarakan, dan saya lakukan. Silahkan diambil yang baik-baiknya saja, dan yang kurang baik silahkan dimaafkan, dilupakan, jangan dimasukkan ke hati. Saya hanya berharap semoga video ini bisa berguna bagi para pembudidaya ikan lainnya, khususnya budidaya ikan nila yang baru saja mau memulai tanpa pengalaman yang cukup dengan sumber daya seadanya. Oke, yuk sekarang kita coba kupas tuntas belajar dari melakukannya. Saya rasa para pemula pembudidaya ikan nila skala rumahan pastinya awalnya bingung memulai dari mana dan harus mempersiapkan apa saja. Kalau mau ikutin pembudidaya ikan nila sistem bioflok skala besar, tentunya harus siap semua. Dari sisi kolam itu sendiri, peralatan pendukung seperti mesin aerasi, selang aerasi, batu aerasi, jalur pembuangan kolam, penutup kolam, bibit ikan, dan lain sebagainya. Semua itu butuh persiapan yang besar, butuh budget keuangan yang tidak sedikit.
Memang tergantung niat. Kalau mau budidaya untuk bisnis, ya budgetnya harus disiapkan. Kalau hanya sekedar hobi atau coba-coba, apalagi karena pemenuhan kebutuhan pangan seperti saya ini, ya kalau budgetnya cukup, wajib dipenuhi semua. Kalau budgetnya minim, ya akali saja semua. Yang terpenting bisa mencoba, belajar, berjalan, dan tentunya semoga menghasilkan. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk budidaya ikan nila sistem bioflok? Menurut saya yang sebagai pemula ini ada 4 persiapan. Yaitu yang pertama adalah peralatan terdiri dari persiapan kolam ikan itu sendiri, mesin aerasi, selang aerasi, batu aerasi, serokan atau seser ikan, sumber listrik, kabel-kabel berserta stop kontaknya, wadah seperti baskom, ember atau toples untuk tempat pakan ikan. Wadah tersebut tidaklah harus yang baru, bekas pun jadi tidak masalah, yang penting bisa berguna. Yang kedua adalah bahan-bahan pembentuk vlog yang terdiri dari probiotik, sumber karbon, garam kasar, dan kapur dolomit. Bahan tersebut bisa didapatkan di toko online atau bisa dicari di toko perikanan atau pertanian. Biasanya di pasar-pasar yang besar ada toko-toko tersebut. Yang ketiga adalah bibit ikan yang akan kita budidayakan itu. Bibit ikan ini juga bisa dibeli pada toko online atau bisa dibeli di tempat pembenihan ikan. Yang keempat adalah pakan ikan atau pelet, ramuan pembibis pakan, obat-obatan, dan vitamin untuk ikan sebagai suplemen. Lalu apalagi ya? Oh ya, pada siklus awal yang telah saya lakukan dalam belajar budidaya ikan nila pakai sistem bioflok, banyak permasalahan yang timbul, dari mulai tebar bibit sampai dengan masa panen. Dengan kondisi kolam ukuran kecil seadanya itu, awalnya saya tebar 83 ekor benih ikan, ukuran 4 cm sampai 6 cm. Dengan kondisi kolam ukuran kecil seadanya itu, awalnya saya tebar 83 ekor benih ikan, ukuran 4 cm sampai 6 cm. Baru berjalan 1 minggu, saya tambah lagi 40 ekor ukuran yang sama. Jadi totalnya sekitar 123 ekor. Ke 123 ekor itu, masa pemeliharanya memang tergolong cukup lama. Dari mulai tebar pada tanggal 8 Januari 2021 sampai saya panen pada tanggal 5 September 2021, hampir 8 bulan lamanya. Pakannya habis sekitar 10 kg. Itu pun dalam perjalanan waktu banyak ikan yang mati. Walaupun tidak setiap hari, tapi tetap saja per bulannya itu banyak ikan yang mati. Saat saya panen, dari 123 ekor hanya tersisa sekitar 32 ekor saja yang selamat. Penyebab kematian ikan pun beragam. Ada yang perutnya membiru, ada yang loncat dari kolam, dan ada yang juga yang dimakan oleh kucing kesayangan saya. Juga ada faktor eksternal lainnya tentunya. Air kolam pun sering sekali saya ganti atau kuras habis. Kapasitas bioflok meledak. Bioflok banyak yang mati, menyebabkan air keruh dan ikan jadi malas makan dan mati. Lalu ada problem lagi ketika ikan sudah mulai dewasa dan ikan mulai memasuki masa pemijahan di kolam. Ini dia repotnya kalau tebar benih ikan yang bukan monosek. Hal tersebut menyebabkan ada sebagian area kolam didominasi oleh pejantan, sehingga ikan lainnya pada ketakutan jadi ngumpul di tengah kolam, tidak bisa berenang bebas. Makannya pun jadi terganggu karena saking ketakutannya. Sayangnya tidak hanya satu pasang ikan saja yang melakukan pemijahan, bahkan ada 2 atau 3 pasang ikan sekaligus yang memijah di kolam kecil saya ini. Jadi banyak masalah yang timbul selama siklus pertama budidaya yang saya alami. Tapi mohon maaf ya pemirsa, kejadian-kejadian yang saya alami di siklus pertama itu tidak saya videokan. Saya hanya berikan cuplikan video beberapa pengambilan gambar dan hasil panennya saja. Nah, dalam rangka itu, berbekal pembelajaran pada pengalaman siklus pertama tersebut, setelah video ini saya akan coba buat video lainnya yang berisi mengenai perjalanan proses pembelajaran budidaya ikan nila sistem bioflok skala rumahan seadanya.
Rencananya video akan saya buat dari hari per hari dan saya akan upload per 1 minggu sekali. Dan semoga saja bisa saya videokan sampai masa panen nantinya. Jadi pemirsa semua bisa mengikuti keseruannya dari awal sampai akhir. Semua akan saya buat secara berkelanjutan. Jadi mau hasilnya sukses atau gagal, ya saya akan tampilkan kepada pemirsa apa adanya, tanpa ada yang saya tutup-tutupi atau sembunyikan. Semua demi belajar dari melakukannya. Mungkin cukup dulu pada segmen awal video saya ini. Pada video berikutnya akan saya coba kupas tuntas praktek budidaya ikan nila sistem bioflok untuk pemula skala kolam rumahan seadanya. Jadi nantikan video selanjutnya ya.